Salam kerahiman. Hari ini 27 November. Kita akan baca dari 1440 dan 1566. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1440. Ketika kami mulai berbagi oplatek, suatu kasih timbal balik yang tulus meraja di tengah kami. Mother Superior mengungkapkan harapan ini kepadaku. Suster, karya-karya Allah berkembang dengan lambat, maka janganlah tergesa-gesa. Secara umum, dengan tulus hati para suster mengharapkan supaya aku beroleh apa yang paling aku inginkan. Aku melihat bahwa harapan-harapan itu sungguh muncul dari hati mereka. Hanya satu orang suster yang menyembunyikan suatu kejahatan di dalam harapannya. Tetapi hal ini tidak begitu menyakitkan hatiku karena jiwaku dipenuhi dengan kehadiran Allah. Namun hal ini menjelaskan kepadaku mengapa Allah sedemikian sedikit berkomunikasi dengan suatu jiwa semacam ini. Yakni karena jiwa seperti itu selalu mencari dirinya sendiri juga dalam hal-hal yang suci. Oh, betapa baiknya Tuhan sehingga Ia tidak membiarkan aku sesat. Aku tahu bahwa Ia akan menjaga aku, bahkan dengan cemburu. Tetapi hanya sejauh aku tetap kecil, sebab hanya dengan jiwa seperti itulah Tuhan yang agung senang bergaul. Sedangkan jiwa-jiwa yang sombong, Ia mengenal dari jauh dan melawan mereka. 1566. Pada suatu hari, aku minta maaf kepada Tuhan Yesus karena suatu perbuatan yang tak lama kemudian ternyata kurang sempurna. Ketika itu, Yesus menenangkan hatiku dengan kata-kata ini. Putriku, aku memberikan ganjaran kepadamu karena maksud murni yang engkau miliki pada waktu engkau melakukan kegiatan itu. Hatiku bersukacita karena engkau jadikan kasihku dasar pertimbangan pada waktu engkau melaksanakan kegiatan itu, dan itu engkau lakukan dengan cara yang khas. Bahkan sekarang pun engkau masih dapat merasakan pahala dari kegiatan itu, yakni pahala karena penghinaan yang engkau terima. Sungguh, anakku, aku ingin engkau selalu memiliki maksud tulus sebesar itu, juga dalam kegiatan paling kecil yang engkau lakukan. BHF 1440 dikatakan, mereka mulai berbagi oplatek. Oplatek itu penganan tipis, dibuat dari tepung gandum dan air. Sekarang mungkin dikenal dengan nama hosti ya. Di Polandia, di tradisi yang sangat kuno, oplatek itu dibagikan dengan para peserta makan malam menjelang Natal. Nah, mulai berbagi oplatek, suatu kasih timbal balik yang tulus meraja di tengah kami. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada kebahagiaan, ada kebersamaan pada waktu membagikan oplatek tersebut. Mother berkata kepada Suster Faustina, Suster, karya-karya Allah berkembang dengan lambat, maka janganlah tergesa-gesa. Ini juga menjadi satu masukan buat kita semua ya. Segala sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa pasti hasilnya nggak baik. Bahkan suster ini mengingatkan, Mother mengingatkan bahwa karya Allah berkembang dengan lambat. Maka janganlah tergesa-gesa. Para suster dengan tulus hati berharap supaya Suster Faustina beroleh apa yang diinginkan. Dan menurut Suster Faustina, aku melihat harapan itu muncul dari hati mereka. Harapannya tulus, permohonannya, pengharapannya tulus. Hanya satu orang yang menyembunyikan suatu kejahatan di dalam harapannya. Jadi Suster Faustina tahu, Suster Faustina melihat
suster mana yang memang berharap supaya keinginannya terkabul, keinginannya dari Suster Faustina, tapi ada satu suster yang justru menyembunyikan kejahatannya. Tapi waktu Suster Faustina tahu hal ini, dia enggak merasa sakit hatinya, ya, karena jiwaku dipenuhi kehadiran Allah. Ini boleh menjadi refleksi kita juga. Kalau kita merasa kesel, merasa marah, merasa sakit hati, merasa kecewa, merasa enggak nyaman, mungkin bisa terjadi karena hal sebaliknya yang dialami oleh Suster Faustina. Kalau Suster Faustina katakan, aku tidak sakit, tidak menyakitkan hatiku, walaupun Suster Faustina tahu ada suster yang punya menyembunyikan kejahatan, ya. Kenapa dia enggak merasakan sakit hati? Karena jiwaku dipenuhi dengan kehadiran Allah. Jadi kalau kita dipenuhi dengan kehadiran Allah, harusnya kita enggak merasakan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Marah, sakit hati, dendam, kecewa, ya. Lanjut ya. Dan dari satu pengalaman tersebut, Suster Faustina bilang, aku jadi tahu mengapa Allah sedemikian sedikit berkomunikasi dengan jiwa semacam itu. Jiwa yang punya kemarahan, yang menyembunyikan kejahatan. Di sini dikatakan, Suster Faustina tahu ternyata Allah sangat sedikit berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu. Karena jiwa itu selalu mencari dirinya sendiri. Juga dalam hal-hal yang suci. Jiwa yang egois, jiwa yang mengutamakan diri sendiri, walaupun untuk hal-hal yang suci, ya, di sini dikatakan Allah sedemikian sedikit berkomunikasi dengan mereka. Aku tahu Allah menjaga aku. Aku harus tetap kecil karena dengan jiwa seperti itu Allah senang bergaul dengan jiwa seperti itu. Jadi kita tetap harus merasa kecil, merasa apa-apa, merasa tidak berdaya, merasa butuh Tuhan. Allah menjaga aku. Selama kita masih merasa kecil, merasa tidak berdaya, Allah menjaga kita. Karena yang kecil biasanya perlu penjagaan. Nah, di sini dikatakan Allah menjaga aku, tapi aku harus tetap kecil, harus tetap rendah hati. Sedangkan jiwa yang sombong, ia, huruf besar ya, Allah mengenal dari jauh dan melawan mereka. Jadi untuk jiwa yang sombong, Allah juga tahu. Ia mengenal dari jauh dan melawan mereka. Di 1566, pada suatu hari, aku minta maaf pada Yesus karena suatu perbuatan yang ternyata kurang sempurna. Di situ Suster Faustina merasakan dia melakukan satu perbuatan yang salah, yang ternyata akhirnya terbukti kurang sempurna. Tapi Yesus katakan, putriku, aku memberikan ganjaran padamu karena maksud murni yang engkau miliki pada waktu melakukan kegiatan itu. Jadi yang Yesus lihat adalah maksudnya, prosesnya, bukan hasil daripada tindakan tersebut. Aku memberikan ganjaran kepadamu karena maksud murni yang engkau miliki. Jadi kalau kita punya niat yang baik, niat yang murni, itu yang Tuhan Yesus beri ganjaran. Lanjut ya, Yesus katakan lagi, hatiku bersukacita karena engkau jadikan kasihku dasar pertimbangan waktu engkau lakukan kegiatan tersebut. Jadi waktu Suster Faustina melakukan satu perbuatan, yang dia lakukan itu dengan dasar kasih. Kasih yang bagaimana? Kasihnya Tuhan, kasihku, Yesus katakan ya. Engkau jadikan kasihku dasar pertimbangan. Engkau sampai sekarang masih bisa rasakan pahala dari kegiatan tersebut. Yaitu pahala karena penghinaan yang engkau terima. Jadi dalam hal ini Suster Faustina melakukan satu kegiatan dan dia sadar bahwa akhirnya perbuatan ini kurang sempurna.
Tapi Yesus melihat dari maksud murni dari tindakan tersebut yang dilakukan oleh Suster Faustina berdasarkan kasihnya Tuhan. Dan engkau menerima ganjaran, menerima pahala. Dan pahala itu Yesus bilang engkau masih rasakan sekarang, yaitu pahala penghinaan yang engkau terima. Aku ingin engkau selalu memiliki maksud yang tulus. Juga dalam kegiatan yang paling kecil yang engkau lakukan. Jadi dalam melakukan segala hal yang sangat kecil pun harus dengan niat yang tulus. Harus dengan maksud yang tulus. Kalau contoh di Suster Faustina di dalam kehidupannya, saya sering kasih contoh ya tentang pengemis yang antri makanan di biara tersebut, di biaranya Suster Faustina, dan Suster Faustina mengenali pengemis itu karena kemarin dia sudah datang, ya. Mengenali dengan maksud yang murni, bukan untuk menuduh dia bahwa kemarin udah datang, hari ini kok minta lagi, tapi dia punya maksud yang murni karena Suster Faustina menunjukkan bahwa saya peduli sama kamu, saya memperhatikan kamu, saya mengasihi kamu. Ada maksud yang murni dan Tuhan memberikan ganjaran untuk hal tersebut. Pahalanya, pahala penghinaan. Dia nggak melakukan suatu kesalahan, tapi kok reaksi si pengemisnya malah merasa tersinggung, merasa malu, dia cepat-cepat pergi. Nah, di sini pahala penghinaan yang Suster Faustina alami adalah dia tahu, oh ternyata yang saya lakukan ini salah ya dalam tanda kutip, karena membuat si pengemis itu malu. Yang dia lakukan adalah dia meminta maaf kepada pengemis tersebut. Pahala penghinaan. Kalau contoh lagi yang lain, tadi dikatakan ya, Allah sedikit sekali berkomunikasi dengan yang egois. Juga dalam hal-hal yang suci. Contoh, ada suami istri. Mereka mau pergi ke gereja. Semua siap-siap ya. Si suami bersiap-siap karena dia mau pergi ke gereja sedapat mungkin, sepagi mungkin supaya punya waktu untuk lebih mempersiapkan diri mengikuti perayaan Ekaristi tersebut. Sedangkan istrinya mungkin agak lambat, dia masih harus mengurus urusan rumah tangga, membereskan ini, membereskan itu, sehingga terkesan pekerjaannya nggak selesai, sehingga menjadi terlambat atau harus perginya terburu-buru karena istrinya lambat. Nah, di dalam kegiatan ini, kalau dikaitkan dengan ceritanya Suster Faustina, dikatakan di situ bahwa juga dalam hal-hal suci, si suami mau pergi ke gereja, mau ketemu Tuhan, mau secepat mungkin mempersiapkan diri supaya bisa ikut perayaan Ekaristi, berarti kan punya niat yang suci, punya tujuan yang baik, punya hal yang baik ya, yang positif, mau ketemu sama Tuhan. Tapi di sini juga dikatakan kalau orang itu egois, walaupun melakukan hal-hal yang suci, Tuhan, Allah, sedikit berkomunikasi dengan orang-orang atau dengan jiwa-jiwa seperti tersebut. Nah, ini mungkin boleh menjadi refleksi kita semua. Saya sering dengar cerita dari banyak keluarga ya. Selalu mereka berkeluh kesah bahwa pergi ke gereja perayaan Ekaristi itu nggak bisa bareng. Yang satu belum bangun, yang satu belum beres, yang perempuan dandannya lama, yang suami maunya buru-buru. Nggak klop, nggak ketemu. Akhirnya pergi ke misa sendiri-sendiri. Atau pergi ke perayaan Ekaristi dengan marah-marah, dengan kesel, dengan suasana yang nggak baik. Bacaan hari ini mengingatkan kita semua. Bahkan Yesus katakan, Tuhan Allah sedikit berkomunikasi dengan orang-orang yang egois. Walaupun mereka punya niat mau melakukan hal-hal yang suci. Juga dalam hal-hal yang suci. Itu aja untuk tanggal hari ini, tanggal 27. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas teguran-Mu pada hari ini, di mana kami sering melakukan hal-hal yang mengecewakan Engkau.
Kiranya melalui renungan hari ini kami lebih bisa mengevaluasi diri kami masing-masing untuk lebih memperhatikan, lebih peduli dengan kepentingan orang lain. Bukan saya, bukan keinginan saya, bukan kepentingan saya yang harus diperhatikan, walaupun untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang suci, tapi mampukan kami untuk lebih peduli, lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Berkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan, agar ada keutuhan, kerukunan di dalam setiap keluarga Katolik, keluarga para devosan, kerahiman ilahi, dan juga para pendengar acara ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Atas